Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini orangnya masih sedikit ini, baru 10 orang. Padahal saya lihat ini ada 100 lebih gitu kayaknya. Coba ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cinta Quran. Wah, berarti belum cinta Quran nih. Padahal tadi pembukaannya sudah begitu bagus ya, video yang diputar oleh Ustadz Bobi dari Bandung. Dan kalau kita lihat Ustadz Bobi mirip kayak Kang Emil ya, benar ya? Apalagi tadi pas hubungan acara saya kagum itu Kang Emil bawa acara ya. Betul bagus. Baik, untuk acara pagi ini kita akan mulai insya Allah. Yang pertama adalah workshop menghafal Quran semudah tersenyum. Alhamdulillah pembicara sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Bobi Herwiko, langsung datang dari Indonesia untuk memberikan tips-tips bagaimana cara menghafal Al-Quran kepada kita semua. Baik, saya akan membuka acara ini dengan pantun. Jalan-jalan ke Mizono Kuchi, pulangnya beli nasi uduk. Pada ade ya. Ini acara udah mau mulai lagi. Yuk saudara-saudari, mari kita duduk. Masih ada yang jalan-jalan Pak. Baik. Sekarang kita serius sedikit ya. Nasi uduknya ada di bawah. Nanti bazar coba dicari, semoga masih ada. Baik, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat hadir bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti serangkaian acara tablik akbar dalam acara Golden Week. Pagi ini dimulai dengan workshop menghafal Al-Quran semudah tersenyum yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bobi Herwiko dari Indonesia. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Mufti Dametri. Dalam hal ini akan membacakan surat Al-Qamar ayat 1-17 kepada Saudara Asli Dametri. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabas
iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighah fama tughnin nuzur fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusha'a absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir muhta'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir kadzabat qablahum qawmu nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir fakaifa kana adzabi wa nuzur walaqad yassarnal qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan tilawah Al-Quran yang sudah disampaikan oleh saudara Asli dan Negeri. Kepekan kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majelis telah bermula, tirai pun dibuka dengan alunan madah yang indah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama paparan tentang menghafal Al-Quran semudah tersenyum yang akan disampaikan oleh Ustaz Bobi Wibowo. Kepada saudara-saudara, marilah kita dengarkan dengan semangat ilmu yang akan disampaikan ini. Kepada Ustaz moderator, acara ini akan disampaikan oleh moderator Bapak Agus Wahyudi. Saya serahkan acara kepada saudara moderator. Silakan. Terima kasih Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada pagi yang cukup cerah ini mudah-mudahan Allah juga cerahkan hati-hati kita sehingga kita bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan Ustadz benar-benar berbekas. Karena namanya juga workshop, sebagaimana tertulis di belakang, di depan. Hari ini adalah workshop menghafal Al-Quran semudah tersenyum, Masya Allah.
Dan mudah-mudahan dalam workshop ini sekaligus pelatihan Ustaz ya. Pelatihan sekaligus praktek di tempat. Jadi nggak cuma teori, insya Allah kita sekaligus berlatih dan praktek. Dan mudah-mudahan nanti teringat bagaimana metode. Karena apalagi kita di Jepang Ustaz ya, yang mungkin tidak seperti di Indonesia banyak ma'had gitu ya, banyak tempat-tempat belajar Quran gitu ya. Di sini kita cukup disuguhkan dengan kuliah atau bekerja, dan mungkin anak-anak kita pun kurang fasilitas untuk belajar Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa belajar Al-Quran sendiri, apalagi kemudian menghafalnya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menyimak bagaimana kiat-kiat dari Ustaz Bobi Heribo dalam menyampaikan menghafal Al-Quran. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV singkat beliau. Bagi teman-teman yang baru datang mungkin belum mengenal biodata beliau, mungkin yang kemarin sudah hadir sudah mengenal. Saya baca sedikit Ustaz ya. Nama lengkap Ustaz Bobi Herwibowo. Alhamdulillah sudah menikah dan dikarunia 4 orang anak. Beliau alhamdulillah mendapatkan pendidikan di Fakultas Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar, Kairo. Dan aktivitas beliau di samping aktif dalam mengamanyakan menghafal Al-Quran, beliau juga sebagai Dewan Syariah ACT, Aksi Cepat Tanggap. Kemudian Direktur dan Mudir Kauni Quantum Memory dari Yayasan Askar Kauni, yang di situ membawahi 6 pesantren tahfizul Quran Askar Kauni. Dan kemudian sebagai trainer zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Kemudian pengasuh acara Senyum Quran di JEK TV, Indahnya Pagi di TVRI, dan Hafiz on the Street di MNC TV. Masya Allah, banyak sekali aktivitas dan alhamdulillah pada hari ini masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dalam sharing tentang bagaimana menghafal Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam menyimak materi dari Ustaz Bobi. Pada seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Workshop menghafal Quran Semua dan Tersenyum ini alhamdulillah ini kali pertama saya adakan di Tokyo, Jepang, dan alhamdulillah sudah banyak sekali negara yang sudah mengundang kami. Sudah ada ratusan kota yang sudah kami datangi dan jutaan orang sudah menghafal Quran bersama kami. Dari orang yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali, insya Allah hanya dalam hitungan menit bisa langsung hafal, berikut makna, makhraj, tajwid, dan bisa menulis atas izin Allah. Dan ini berlaku dari anak usia 3 tahun sampai nenek-nenek 85 tahun rekor kami. Di sini ada yang lebih dari 85 tahun ada? Bapak umur berapa? 50 masih? 60? Oh masih bisa insya Allah. 75. Dan insya Allah yang terlibat Allah Subhanahu wa taala, saya alhamdulillah dapati di mana-mana orang hafal Quran bersama kami. Alhamdulillah mau usia berapapun semuanya senyum, bahkan tertawa-tawa. Cuma di sini aja kayaknya tegang betul ini, nggak tahu stres apa ngantuk ini ya. Sebelum saya mulai boleh relaksasi dulu boleh? Boleh. Ikutin saya, gini tangannya relaksasi. Gini, rasakan ya, tangan rileks, kepala, leher, punggung. Dan ciri-ciri orang rileks senyum, cara gini bisa stres Oke, saya bisa lihat ini orang yang stres atau rileks bisa kelihatan, dan juga termasuk orang yang mudah hafal Quran atau sulit bisa kelihatan cara gini. Sekarang ini angkat tangannya, rasakan sudah rileks belum? Ciri-ciri orang stres kalau ditanya nggak jawab. Udah rileks belum? Udah, turunin. Oke, kita akan buktikan. Ini bisa kelihatan Anda rileks atau stres, Anda mudah hafal Quran atau sulit bisa kelihatan cara gini. Ikuti gerakan saya. Tepuk. Ini jempolnya di bawah. Ini senyum. Oke, sekarang ikuti gerakan saya ya. Tangannya silang, jari-jarinya rekatkan. Ini jempolnya di bawah. Sudah belum? Sudah. Anda akan lihat Anda termasuk orang yang stres atau rileks. Anda yang mudah hafal Quran atau susah bisa kelihatan dengan cara gini. Baca basmalah semuanya. Bismillah. Oke, dalam hitungan 3 ikuti gerakan saya. 1, 2, 3, putar ke atas. Masya Allah, pantas kayak stres semua ini ya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Yuk, berdiri. Berdiri. Yuk, ibu berdiri. Oke,
Sekarang saya minta yang laki-laki bikin satu baris 5 orang, 5 orang ke belakang. Sini ya, sebelah kanan 5. Hitung 5 orang. Ya, yuk 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Udah belum? Nah, 5. Yang lain yang belakang ikutin. Geser ke sini, rapetin. Oke, yuk ibu-ibu maju ke depan. Yuk, Mas Agus bantu ibu suruh maju ke depan, bikin 5 baris. Di sini kali. Yuk. Bikin baris dulu. Ya, yang laki-laki mundur dikit di belakangnya. Ini fokus. Yang bapak-bapak ibu-ibu maju sini yuk. Sejajar. Oh, maju sejajar. Laki-laki bikin jarak, jangan lebih ketat. Oke, cek. Kurang kuat. Udah belum? Yang baru datang ikutin ya, Sudah? 5 orang ya, per baris ya. Oke, yang laki-laki boleh mundur dikit, sejajarkan dengan yang perempuan. Ini saya tolong. Oke, 5 baris, udah. Yang belakang ikuti, di depan 5 orang. Sudah? Yuk, duduk. Ah, begini, Yes, malu-maluin aja orang Tokyo, duduk barisnya kalau bisa ya. Oke, teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah 5 tahun belakangan ini saya sudah banyak sekali datang ke beberapa negara dan termasuk juga beberapa kota. Anda akan lihat bahwa kebanyakan Anda seperti Mas Agus Bayu tadi bilang, kebanyakan orang hafal Quran cuma di pesantren, Ustaz. Kali untuk anak-anak, bagaimana dengan usia seperti kami, bagaimana seperti orang-orang yang bekerja. Anda akan lihat video yang akan saya putar ini. Cuma baris. Kami memberi namanya Kaumi Quantum Memory, bukan sebuah pertemuan, bukan sebuah teori. Mutlak ilmu ini milik Allah. Saya tidak belajar. Allah kasih ilmu ini ketika saya doa. Saya minta pada Allah, ya Allah beri saya cara bermudah menghafal Quran. Kemudian saya pikir kalau doa itu untuk pribadi, boleh jadi Allah kasih, boleh jadi enggak. Boleh jadi Allah kasih cepat, boleh jadi lambat. Maka tiba-tiba saya angkat tangan lagi, ini jadi janji, jadi sumpah. Andai kau beri ilmu ini ya Allah, aku akan sebarkan ke seluruh muslimin dimanapun aku jumpa. Dan subhanallah, rupanya jutaan orang sudah menghafal Quran bersama kami. Dan Anda akan lihat, tidak hanya anak-anak, bahkan sampai orang tua sekalipun lansia ikut hafal Quran. Di awal-awal muncul ilmu ini, saya tulis di Facebook saya, mana saja yang pengen jajalin ilmu ini. Dan alhamdulillah di seluruh Indonesia semuanya minta, pengen tahu. Maka mereka kami bikin roadshow keliling Pulau Jawa dan Madura. Ini kota-kota yang kami datangi. Dan alhamdulillah kami datang ke Kalongan sekitar 70 di kantor PCI NU Kalongan. Dari mulai kiainya, ustadznya, masyarakat umum, mereka ikutan dan kebanyakan orang-orang dewasa. Selanjutnya kami pergi ke Wonosobo. Dan ini di Darul Quran Wonosobo. Dan alhamdulillah ilmu ini sudah dicoba, termasuk juga ini sebuah pesantren di Banjarnegara. Dari mulai santrinya, orang tuanya, kemudian ketua yayasan, semuanya ikutan. Lalu di Temanggung sekitar 300 orang, di pendopo Bupati Temanggung, di tempat terbuka. Dan Anda lihat orang-orang happy hafal Quran, mau usia berapapun juga, kakek-kakek, anak muda, ibu-ibu, sambil bawa anak, insya Allah bisa menikmati. Lalu kami mungkin Magelang, sebuah pesantren SMPT Ihsanul Fikri. Kepala sekolahnya kasih tahu ke saya, semua santri Ustaz dikumpulkan di auditorium. Jumlahnya 750. 4 jam saya bicara tentang hafal Quran, alhamdulillah tidak satu pun keluar dari ruangan. Semuanya semangat.
dan merasa sayang kalau misalnya keluar dari kelas saya. Dan teknik ini mau muridnya satu ataupun puluhan ribu, kami sudah merasakan. Jadi meskipun saya ngajar sendiri, insya Allah semuanya happy, semuanya senang atas izin Allah. Lalu kami ke Kudus, pesantren yang Huful Quran. Ini Kiai Uli Muha dan para pesantren penghafal Al-Quran mencoba teknik menghafal Quran semua dari sini. Saya kira cukup, dan banyak sekali kota yang kita sudah datangi. Oke, sekarang saya akan langsung sharing bagaimana teknik hafal Quran sebenarnya. Siap kira-kira? Ya. Oke, HP-nya boleh di-silentkan atau di nonaktifkan terlebih dahulu untuk lebih khususnya. Yuk, periksa HP-nya. Sudah? Sudah? Bisa kita mulai? Oke. Sekarang Ustaz mau nanya, tolong jawab karena Ustaz perlu kalian semua interaktif. Siap kira-kira? Ngafal Al-Quran itu ibadah atau bukan? Jawab. Oke, ini mulai gak stres, mulai relax ya. Jawab. Kalau ibadah kira-kira harus ikut contoh Rasul apa enggak? Ibadah kita harus ikut contoh Rasul. Kalau ada ibadah kita yang kita lakukan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, namanya apa itu? Bid'ah. Ustaz ulang sekali lagi, hafal Quran itu ibadah apa bukan? Kalau ibadah harus ikut contoh Rasul apa enggak? Harus ikut. Kalau ada ibadah yang kita lakukan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, namanya apa? Bid'ah. Oke, sekarang Ustaz mau nanya, Anda pernah tahu barangkali ini kasus pertama kali wahyu Al-Quran Allah turunkan lewat Jibril. Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran pertama kali di mana? Gua Hira. Pertama kali menerima di Gua Hira ketemu malaikat siapa? Jibril. Ketemu malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira, Rasul senang atau takut? Jawab. Maka begitu Jibril menampakkan dirinya, Rasulullah ketakutan. Jibril bilang, "Iqra, bacalah." Jawaban Rasul, "Saya tidak bisa baca." Betul? Kata Jibril, "Baca." Tidak bisa baca. Baca, tidak bisa baca. Lalu kemudian Jibril begini, membentangkan sayapnya meluk Rasulullah. Ustaz nanya nih, kira-kira Rasul dipeluk pertama kali Jibril tambah senang atau tambah takut? Jawab. Maka semakin takut dalam pelukan Jibril, Jibril bacakan 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana, Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana. Dibacakan sekali oleh Jibril, habis itu Rasulullah dilepas. Betul? Bayangin, Gua Hira di puncak gunung namanya Jabal Nur di kota Mekah. Bayangin ya, kira-kira dalam kondisi ketakutan, amat ketakutan, begitu dilepas sama Jibril, Rasulullah turun gunung, jalannya santai atau lari terbirit-birit? Jawab. Lari terbirit-birit. Maka Rasulullah lari kenceng. Begitu Rasulullah lari kenceng ketakutan, sampai rumah Rasul teriak-teriak begini, "Zammiluni, zammiluni." Artinya tahu, selimuti aku, selimuti aku. Rasul menggigil. Maka Khadijah keluar. Khadijah memeluk Rasulullah, menenangkannya, menyelimutinya. Begitu tenang, kemudian Rasulullah SAW ditanya Khadijah, "Apa yang kau lihat?" Jawaban Rasul, "Malu aneh, malu menakutkan." Apa yang dia sampaikan? Subhanallah, dalam kondisi menggigil Rasulullah tanpa terasa, tanpa sadar Rasul mampu menyebut 5 ayat yang diucap Jibril. Sudah pernah dengar kan sejarah ini pertama kali turun wahyu? Pernah dengar kan? Sekarang Ustaz balik lagi nanya, hafal Quran itu ibadah atau bukan? Kalau ibadah itu kira-kira harus ikut contoh Rasul atau enggak? Harus ikut. Kalau ada ibadah yang kita lakukan tidak pernah dicontoh Rasul, namanya apa? Bid'ah. Sekarang Ustaz mau nanya kepada antum semua, pernah nggak antum ngafal Al-Quran ikut contoh Rasulullah? Kayak gimana Ustaz? Ngafal Qurannya sambil lari terbirit-birit, pernah nggak? Oh, kalau belum pernah, ahli bid'ah. Maksudnya apa Ustaz? Oh, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah mendesain episode pertama turunnya wahyu Al-Quran seperti Allah kasih tahu kepada kita, "Hei umat Muhammad, perhatikan bahwa Rasul kalian bisa hafal ayat-ayatku dalam kondisi amat ketakutan, lari terbirit-birit, badan menggigil, seolah Allah kasih tahu kepada kita, perhatikan bahwa firmanku, ayat-ayatku bisa dihafal nyaris tanpa otak."
Jadi gimana pakai otak hotel rahmati Allah? Orang ketakutan, nggak sempat lagi mikir. Maka ini yang saya mau share kepada kalian semua. Siap kira-kira? Oke, sekarang saya mau langsung share ilmunya, prakteknya ya. Prakteknya gini. Allah Subhanahu wa taala ngasih ilmu dahsyat dalam menghafal pada Rasulullah. Ini ada dalam surat apa ya? Saya akan bacakan ayatnya, kalau hafal baca sama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa illa. Ulangi sama-sama. Sanuqri'uka fala tansa illa. Masyaallah, hafal semua. Yuk sama-sama artinya. Rupanya nggak cuma di Indonesia, sampai Tokyo juga sama ya. Muslimin Indonesia boro-boro ngamalin Al-Quran, ini riset saya. Jadi mereka hanya menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, mantra sering dibaca, boro-boro diamalkan, paham pun tidak. Saya kasih tahu kepada antum semua, saya beriuka, kami akan bacakan untukmu Muhammad. Rasulullah nggak bisa baca, Rasulullah nggak bisa tulis, maka dibacakan oleh Jibril. Fala tansa, sekali dibaca engkau tidak lupa, illa masya Allah, kecuali Allah mau membuatmu lupa. Allah kasih ilmu dahsyat pada Rasulullah, dibacakan sekali dibaca maka Rasul tidak lupa. Rasul ajarkan ilmu ini kepada para sahabat, Rasul bacakan sekali, para sahabat tidak lupa. Jadi Allah kasih ilmu dahsyat buat Rasulullah dan para sahabat. Nama ilmunya mudah hafal, susah lupa. Apa namanya? Mudah hafal, susah lupa. Sekali lagi, mudah hafal, susah lupa. Kalau Rasulullah dan para sahabat mudah hafal, susah lupa, umat Rasulullah yang ada di kaki ini susah hafal, mudah ini bid'ah lagi. Nggak ngikut Rasulullah. Mau nggak Ustaz kasih teknik mudah hafal susah lupa? Mau nggak kira-kira? Yang mau mudah hafal susah lupa dengan semangat bilang saya. Ini kurang semangat. Yang mau ilmu mudah hafal susah lupa bilang saya. Dan insya Allah ngafalnya jauh lebih mudah daripada baca dan tulis. Mau kira-kira? Yang mau menghafal jauh lebih mudah daripada baca tulis bilang saya. Ilmu ini insya Allah minimal akan membuat umat Rasulullah yang ada di ruangan ini menjadi manusia yang jenius. Mau nggak kira-kira? Yang mau jadi manusia jenius bilang saya. Jeniusnya minimal 200 kali lipat. Mau nggak kira-kira? Ini harusnya workshopnya bayar mahal ini ya. Yang mau jenius 200 kali lipat bilang saya. Oke, yuk keluarin catatan. Ustaz mau kasih ilmunya. Ya cepetan. Ya ikutan ngafal Quran kalau catatan. Boleh di HP boleh. Balik lagi barisan ya. Oke, Ustaz tungguin. Ayo. Kering, nggak ada minuman. Balik lagi barisannya. Enggak ada, cuma satu. HP. Cek. Soundnya volume bisa diangkat lagi nggak ya? Cek. Cek. Sudah semua catatannya? Belum? Sudah? Cek, boleh diangkat lagi, Prof? Bismillah, angkat lagi suaranya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang Ustaz akan kasih teknik menghafal jauh lebih mudah daripada baca dan tulis. Siap kira-kira? Sekarang sebelum Anda semuanya nulis, Ustaz mau nanya, mana lebih mudah bagi Anda? Menghafal atau membaca? Mudah mana? Mudah membaca. Oke.
Mana lebih mudah bagi Anda, menulis atau menghafal? Tulis. Kalau Anda lebih mudah baca tulis ketimbang menghafal, lagi-lagi nggak ikut sunnah Rasulullah, ahli bid'ah ya. Karena Rasulullah dan para sahabat itu tidak bisa baca tulis. Benar Ustaz? Para sahabat bisa baca tulis? Benar. Kalau Rasulnya mutlak ummi. Tapi Rasulullah dan para sahabat dilihat nih, para sahabat Rasulullah dalam surat 62 ayat 2 yang bilang bukan Ustaz, yang bilang Allah, walladzi ba'atha fil ummiyina rasula, dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi. Kaum yang ummi nggak bisa baca tulis. Para sahabat Rasulullah datangnya kira-kira 120.000 orang. Yang bisa baca tulis berapa? Dalam satu pendapat 7 orang, pendapat lain mengatakan 12 orang, pendapat lain mengatakan 24 orang. Pendapat terbanyak yang bisa baca tulis di kalangan sahabat 60 orang. Yuk bantu yang jago matematika. 60 dibanding 120.000 berapa persen? 0,0000 nolnya berapa tuh? 6%. Jadi boro-boro 1%. Jadi hampir seluruhnya nggak bisa baca tulis. Makanya hotel itu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Ustaz akan kasih teknik mudah hafal susah lupa. Dan insya Allah menghafalnya jauh lebih cepat daripada baca dan tulis. Setuju kira-kira? Tulis semuanya. Tulis ya. Sudah siap belum? Tulis 5 benda apa saja yang terpikir oleh kalian. Boleh infokus, boleh sajadah, boleh sri, boleh Tokyo, apa saja. Yuk cepat. Udah belum? Tulis saja lama, apalagi menghafal ya. Yang sudah nulis 5 benda, tunjuk tangan. Oke. Ustadz milih 2 laki-laki 2 perempuan untuk jadi relawan. Ini yang garis-garis. Yuk bawa catatannya 1, kemudian yang awan yuk 2, yang putih, yang biru 1, yang lagi sudah. Ya ibu maju 1, jadi 4 orang. Yuk kesini. Bawa catatannya ya. Bawa catatannya. Oke, takbir dulu buat 4 orang sahabat kita. Allahu Akbar. Dari tampang-tampangnya si Ustadz belum tahu nama mereka, betul nggak kira-kira? Jadi nama mereka Ustadz belum tahu, betul? Kalau namanya nggak tahu, apalagi 5 benda yang mereka tulis, Ustadz nggak tahu lagi, betul kira-kira? Oke, sekarang gini, Ustadz akan bikin kuis, Ustadz akan bikin kuesioner buat kalian semua. Ini masing-masing punya 5 benda, 4 orang, jadi berapa benda? 20 benda. 20 benda ini mereka akan pergi ke Mas Agus. Yuk ke situ. Mas Agus akan tuliskan di laptop, ditampilkan di layar. Kita akan bikin lomba hafalan 20 benda. Setuju kira-kira? Yang bisa ngafal 20 benda, maka Ustaz akan kasih semua CD ngafal Quran milik Ustaz. Ya, setuju kira-kira? Takbir, Allahu Akbar. Ayo Mas Agus tulisin. Anda boleh tulis, Anda langsung hafalin. Yang ngafal 20 benda, Ustaz kasih semua CD Ustaz. Ya, siap ya? Udah berapa benda ditulis? 2. Yang cepat Mas Agus. Gak apa-apa, kalau ada sama gak apa-apa. Mau sama 4 kali pun gak apa-apa. Yang sudah ditulis boleh duduk. Boleh Anda catat lagi atau boleh langsung Anda hafalkan, silahkan. Ustadz pengen ngetes nih, apakah kalian semua termasuk umat Rasulullah yang jenius kah, yang pintar kah, sedang-sedang saja atau koon? Oke, yang sudah boleh silahkan duduk. Jazakallah. Hafalkan ya, hafalkan. Sudah berapa benda ditulis? Oke. Sudah 20 kan? Sudah? Sudah selesai Mas Agus? Sudah. Oke. Anda dari tadi sudah membaca layar kan? Saya belum membaca. Saya minta Mas yang ganteng yang kacamata, kayaknya serius ngapalin sih. Boleh minta mic lagi, panitia? Mic tadi mana? Satu lagi? Nggak ada lagi mic.
Mas Agus, bisa nyala? Ini aja. Oke. Siapa namanya? Azan. Sudah? Mas Azan, dari tadi Ustadz belum lihat layar, betul ya? Mas Azan bantu Ustadz bacakan satu persatu. Dan dia bacakan satu persatu termasuk saya bersama Anda semuanya ngafal Quran. Siap kira-kira? Ngafalkan 20 benda ini. Siap? Ada yang jawab stres. Siap. 20 benda ya. 20 benda. Oke, Mas Azan duduk berdiri di situ yang nyaman, bacakan buat saya 20 benda satu persatu. Siap ya? Yuk. Buku. Dua. Pulpen. Buku, pulpen. Tiga. Tas. Empat. Kertas. Tas, kemudian kertas. 5. Roti. Kertas, kemudian roti. 6. Tas. Roti, kemudian tas lagi. Tas. 7. Buku. Tas, kemudian buku. Terus Baju. baju nomor 8. Tas, kemudian buku, kemudian baju nomor 8. 9. LCD. Baju, kemudian LCD. 10. HP. 10 LCD HP. Dah stop. Mas Azam bacakan Ustaz sekali kan? Oke, sekarang Ustaz mau bacakan. Coba lihat sekarang. Ustaz mau baca dari 10 ke 1. HP, LCD, baju, buku, tas, roti, kertas, kemudian tas ya. Kemudian pulpen, buku. Betul? Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz sekali dibacakan oleh Mas Azam, betul ya? Mas Azam tadi di duduk situ sudah baca, kemudian di sini sudah baca sekali lagi, dan Imam Ustaz 3 kali, betul? Sekarang Mandosono, sebutin, terserah mau dari 10 atau dari 1 terserah, atau mau baca sekali lagi? Baca sekali lagi. Oke, baca sekali lagi. Cek, mati, mic-nya mati. Cek. Buku, pulpen, tas, kertas. Udah? Oke, yuk. Udah 4 kali baca ya? Oke. Yuk, sebut. Buku, pulpen, tas. Gila. Ya, sekali lagi baca. Sambil baca dalam hati, Ustaz kasih penjelasan, boleh? Boleh, dengerin ya, dengerin. Berapa lama Rasulullah menerima Al-Quran lewat Jibril? Berapa lama? Hampir 23 tahun, betul nggak kira-kira? Selama 23 tahun itu, yakinlah tidak sekalipun Jibril menunjukkan tulisan atau bacaan pada Rasulullah. Betul kira-kira? Maka yang terlima Ramadan Ustaz nggak ngerti nih, apakah Anda sama dengan Azam? Semakin dibaca semakin puyeng, semakin hancur. Betul nggak? Betul? Oh rupanya dilihat nih, ada cara yang hancur berantakan dalam pola belajar kita. Semakin dibaca, makin nggak bisa. Tapi rupanya saya sekali dibacakan 10 nomor 10 disebut, maka saya langsung pulang dari 10 ke 1. Pasti penasaran ya? Hah? Penasaran ya? Boleh bisa belum? Coba. Buku, Tas, kertas, baju. gila. Salah ya? Ulang sekali lagi. Buku, pulpen, tas, kertas, tas. Enggak. Salah ya? Aduh. Enggak, nih lihat nih. Sekarang berdiri, lihat Ustaz. Lihat itu. Lihatin ya. Kalau tadi Ustaz baca 10 ke 1, sekarang Ustaz mau baca dari nomor 1 ke 10. Buku, pulpen, kemudian tas, kertas, roti, buku, tas lagi, kemudian buku, kemudian baju, LCD, HP. Betul? Tapi Allahu Akbar. Ini segini aja kali ya workshopnya ya. Dan trainingnya bayar gitu ya. Oke, sekarang Azam berdiri, kita akan lanjutkan sampai 20. Habis 20 kita akan bikin lomba hafalan. Yang bisa ngafal 20 Ustaz kasih semua sini Ustaz. Siap kira-kira? Yang jawab dikit. Siap kira-kira? Siap kan? Azam ikut ngafal juga ya? Oke, yuk Azam. 11 Pulpen. 10 HP, kemudian pulpen nomor 11.
Terus Kertas. pulpen ada 2 kali ya? Ya. Tas ada 2 kali? Ya. Oke. Pulpen nomor 11, nomor 12 kertas. Terus Buku. habis kertas kemudian buku. Buku udah 3 kali juga. Terus Karpet. buku kemudian karpet nomor 14, 15 Mie. 15 karpet mie. Dah, Ustaz mau sebutin nomor 15 ke 1. Lihatin ya. Mie, karpet, buku, kertas, pulpen, HP, LCD, baju, buku, tas. Kemudian roti, kertas, kemudian tas, pulpen, buku. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang nomor 16 lah. Nomor 16. Kertas. Kertas. Terus ini kertas udah berapa kali? 4. 4. Masya Allah, mentang-mentang mahasiswa, pokoknya buku, tas, sama pulpen, sama kertas ya. Oke, ini kertas. Hai. Nomor 16 kertas. 16 kertas, oke. Pulpen. 16 pulpen lagi. Oke. 17 pulpen lagi. Terus Layar. habis pulpen kemudian layar. Oke. Meja. Layar kemudian meja. 20 Kursi. kursi. Dan Azam mau minta Ustaz sebut 1 ke 20 atau 20 ke 1? Dari 7 ke 20. 7 ke 20. Kayaknya senang makan pizza Ustaz. Nomor 7 ya. Oke, nomor 7 Ustaz akan sebut nih. Yakin? Itu buku. Betul. Betul? Habis buku itu biasa aja orang jenius begini ya. Habis buku itu baju. Baju kemudian LCD, kemudian LCD ya? Habis LCD kemudian HP ya. Habis HP pulpen. Pulpen kemudian kertas, buku karpet, mie. Kemudian kertas, kemudian pulpen, habis pulpen layar, habis layar meja, kemudian kursi. Takbir, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Silakan dikembalikan mic-nya. Boleh ke Agus juga boleh. Ini dengerin. Azam hanya bacakan ke saya sekali dan dia meminta saya pulang balik dan dia minta acak terakhir. Kayaknya dia balas dendam benar sama saya ya. Oke, dan saya sudah buktikan sama Anda semua bahwa saya tidak perlu waktu. Jadi sekali dibaca langsung hafal bolak-balik. Maka kalau Anda menduga bahwa saya sudah terlatih, sekarang saya minta Anda ngafalin. Saya kasih waktu karena Anda belum terlatih. Saya akan kasih waktu 2 menit dari sekarang, hafalkan 20 benda ini. Nikmati 1 sampai 20, 20 sampai 1. Habis ini kita lomba. Siapa yang hafal maju ke depan dan Ustaz akan kasih semua tulisan ya. Mulai dari sekarang. Yuk. Hafalin. Tiba-tiba suasana mencekam. Wajahnya jelek semua ini ya. Sudah 30 detik. Tersisa 90 detik. Sudah sampai nomor 7, Ustaz nomor 3 hilang. Saya pengen lihat ada umat Rasul yang jenius di Tokyo ini. Profesor boleh ikutan. 1 menit lagi. Gus ngapalin Gus. Yang sudah hafal tunjuk tangan, boleh maju. Yuk 1. Siapa lagi? Mau semuanya maju pun boleh. Mas Hafiz boleh ambilin CD. Ada berapa jenis? Ambilin. Ustaz mau ngasih hadiah. Berapapun CD-nya. Beda-beda judulnya ya. Kesini Mas, kesini. Siapa lagi cuma 1? Yang pintar cuma 1 doang di Tokyo. Ayo maju 2. Siapa lagi perempuan? Ahwan, boleh coba? Siapa lagi? Nyoba aja nyoba. Ntar kalau salah mundur. Yuk, Man, Eman. Ayo Man. Ayo. Man. Orang Tokyo, ampun. Man. Ini ya, waktu saya pergi ke negara-negara lain, Australia ada 20-an orang. Cuma di Tokyo doang nih, 2 orang. Ibunya mana nih? Ayo. Apa? Yuk, maju 3. Siapa lagi? 4. Ayo maju. Hafalkan. Yuk, 5, 6. Nah, alhamdulillah.
Berhasil juga provokasi saya ini ya. Oke. Oke, kita beri plus dulu tepuk tangan yang hangat buat 6 orang sama kita. Geser nanti biar gak siul. Geser sih. Oke. 6 orang ini di koper fish. Mas Hafiz bukan di situ, di koper. Koper yang merah. Koper yang merah. Kalau dibuka, buka aja. Ada berapa jenis? Ada berapa warna, ambil. Ustaz mau ngasih semua bagi orang yang bisa hafal 20 benda. Oke, sekarang ini ya, Ustaz mau ngasih aturannya dulu buat 6 orang ini. Aturannya adalah, dengarkan, hanya berlaku bagi satu pemenang, ya. Kalau ada orang yang bisa sebut 1 sampai 20 sampai 1 tanpa salah, maka dia pemenangnya dan yang lain langsung gugur. Paham itu kira-kira? Itu peraturan pertama. Yang kedua, jurinya bukan saya, jurinya Anda semua, ya. Gimana tugasnya? Tugasnya begini. Kalau saya minta salah seorang di antara mereka sebutin 1 sampai 20 sampai 1, dia baca tek, terus tiba-tiba ada yang kelongkap. Anda lihat ke depan, ada yang kelongkap, maka kemudian Anda ngomong sama-sama tetot, gitu ya. Kalau udah tetot, dia langsung salah, gugur, balik ke depan. Paham? Paham ya? Itu peraturan kedua. Peraturan ketiga sekarang. Peraturan ketiganya adalah, kalau misalnya saya minta salah seorang mereka nyebutin 1 sampai 20 dan sebaliknya, dia nyebutin lancar, tenang, tiba-tiba langsung mogok, nah gitu, kita kasih cuma 3 detik. Hitung-hitung merem-merem, 3, 2, 1, tetot, gitu ya. Paham ya? Paham ya? Jurinya bukan Ustaz ya, jurinya Anda semua. Siap kira-kira? Oke, ini yang di sini tuh, bawa sini Mas Abis ini. Bagi yang hafal semua CD, Ustaz, hafal surat Al-Infitor, kemudian hafal surat Al-Mutaffifin, hafal Al-Buruj, pokoknya semuanya. Ini hadiah bagi orang yang hafal 20 benda ini. Siap kira-kira? Kita mulai? Oke. Mudah-mudahan ada yang jenius nih ya. Nih, ayo Pak. 1 sampai 20. Ya. Buku, pulpen, tas, kertas, roti, ya, tas, betul, buku, baju, CD, HP, pulpen, ya, takbir, Allahu Akbar. 3, 2, ini balik ke alamnya. Buku, pulpen, tas, kertas, nanti yang sebelah sini. Buku, pulpen, tas, kertas, roti, kertas. Sekarang Ustaz mau tingkatin lagi tekniknya ya. Sekarang antum mulai dari nomor 20 ke 1. Kursi, meja, layar, 3, 2, buku, dari 1 dulu. Ya, dari 1 ya. Dari 1. Buku, pulpen, tas, kertas, roti, tas, buku, baju, LCD, HP, Iya. pulpen, kertas, buku, karpet, nih, Iya, betul. kertas, pulpen, layar, meja kursi. Siapa namanya Mas? Pandu, ini Ustaz serahkan. Ini kayaknya ada 6 CD. Tadi bisa nyebut 1 sampai 20. Ini 6 CD ini boleh bawa pulang. Kalau bisa 20 sampai 1. Kalau misalnya salah, balikin lagi pada Ustaz ya. Siap ya? Ayo. Mulai 20 sampai. Kursi, meja, layar, pulpen, kertas, Betul. nih, karpet, 3, buku, kertas, pulpen, betul. 10 lagi. HP, LCD, baju, buku, tas,
otodidak ini anti satu-satunya harapan orang Tokyo. Jadi mohon jangan bikin malu ya. Oke, mohon doa ya. Mau dari 1 atau mau dari 20? Oke, takbir, Allahu Akbar. 20. Aku udah langsung mau pegang sini. Mulai. Kursi, meja, layar, pulpen, kertas, mic, karpet, buku, kertas, pulpen, HP, LCD, 3, 2, baju, buku, ya, tas, betul. roti, kertas, tas, 3, 2, 1, pulpen, buku. di sini silakan. Tapi baca 150 dulu ya. Kalau betul boleh ambil, kalau salah balik ya. Iya boleh. Ayo. Saya jadi gemeter nih. Ayo. Buku, pulpen, tas, kertas, roti, tas, buku, baju, Iya. LCD HP, pulpen, kertas, buku, karpet, mic, Iya, 5 lagi. 3, 2, 1. kertas. Silakan. Oke, tepuk tangan buat orang sahabat yang sudah mencoba. Dan Anda tahu bahwa rupanya sepintar-pintarnya orang yang ada di Tokyo ini, rupanya ilmunya adalah susah hafal, mudah lupa. Betul kira-kira? Jadi sudah capek-capek ngapalin, mukanya saya lihatin jelek semua. Boro-boro ilmunya dibawa pulang. Baru ke depan saja sudah rontok. Betul nggak kira-kira? Ini yang membuat orang itu semuanya males untuk menghafal. Jadi menghafal itu kata mereka banyak hafal, banyak lupa Ustaz. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Tidak menghafal, tidak. Makanya kami nggak usah menghafal. Enggak. Jadi Ustaz mau ngasih teknik bagaimana mudah hafal susah lupa. Mau kira-kira? Oke, dan ini insya Allah jauh lebih mudah daripada baca tulis ngafalnya. Mau? Dan insya Allah akan membuat Anda menjadi manusia jenius dan jenius yang minimal 200 kali lipat daripada Anda yang sekarang. Ya, ibu-ibu yang mau ikutan boleh langsung sini Bu. Ikutan di sini barisnya. Yuk, deketan, jangan malu-malu. Yuk, maju. Enggak, udah habis sudah. Ya, udah habis waktunya. Oke, sekarang Ustaz akan kasih tekniknya. Mau kira-kira? Catat. Untuk mudah hafal, susah lupa, jadi manusia jenius minimal 200 kali lipat. Tekniknya 2. Berapa? Tekniknya berapa? 1. Boleh tulis, boleh langsung dihafalkan. 1. Bayangkan. Apa? Yang kedua, ceritakan. 1 apa? Yang kedua? Oke, hanya dengan 2 itu Ustaz tidak minta Anda baca, Ustaz tidak minta tulis, Ustaz bahkan tidak minta Anda hafal. Kita akan praktekkan hanya dengan bayangkan, ceritakan, insya Allah Anda akan hafal permanen. Oke kira-kira? Coba ya, Ustaz akan kasih beberapa puluh benda, bayangkan dan ceritakan. Jadi Ustaz, nggak usah dicatat, lihat-lihat semuanya sini, nulis punya, taruh. Ya, kita akan buktikan bahwa menghafal jauh lebih mudah daripada baca dan tulis. Lihat ini, gelas, udah kebayang belum? Gelas, bayangin, isinya adalah kopi nomor 2. Udah belum? 1, 2, 3. Bayangin warna kopinya. Warna kopinya bayangin, pink. Udah pernah lihat belum kopi pink? Belum kan? Tapi waktu Ustaz mengucap pink tiba-tiba langsung berubah di kepala, betul? Itu jenisnya otak Anda. 1, 2, 3.
kopi pink itu lalu diminum. Nomor 4 minum. Sudah? Nomor 5 minum sama siapa? Bayangin. Ajis gagap. Tahu Ajis gagap? Udah? Udah kebayang? Oke. Begitu diminum Ajis gagap, nomor 6 stroke. Belum? Sudah kebayang stroke? 7 begitu Ajis gagap stroke, lalu datang ambulan. Sudah? Lihat ambulannya ada nomor 8 sopir. Udah belum? Sopirnya, bayangin siapa sopirnya? Nunung. Tahu Nunung? Udah? 10 bayangin wajahnya Nunung. Tompel. Udah belum? Oke, sekarang sama-sama ya kita sebut dengan senyum, suara kencang nomor 1 sampai 10. 1, 2, 3. Gelas kopi pink minum Ajis gagap stroke ambulan sopir nunung tompel. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang lagi ajaibnya lagi, Ustaz meminta Anda hafal. Sekarang Anda sudah mampu sebut nomor 10 ke 1. Masih kebayang? Oke ya, kita sebut dengan kencang ya. Dari tompel sampai gelas. 1, 2, 3. Tompel, nunung, sopir, ambulan, stroke, Ajis gagap, minum, pink, kopi, gelas. Takbir, Allahu Akbar. Lanjut ya, lanjut. Ustaz mau ngasih 150 benda. Nomor 11. Ini mau biar langsung keluar dari sini langsung menjadi manusia jenius. Siap ya? Nomor 11, bayangin, tadi 10 apa? Oke, 11 Nunung, tompel. 11 kabur. Enggak, 11 ngebut. Ini supir ambulan namanya Nunung, wajahnya tompel, langsung 11 apa? Ngebut. Habis ngebut nomor 12 nabrak. Udah belum? Nabrak apa? 13, bayangin. Busway. Udah belum? 14. Begitu nabrak busway, muncul nih Ahok. Tahu Ahok? Gubernur DKI tahu? 15. Ngapain Ahok muncul? Nomor 15. Ngamuk. Udah belum? 11 atau 11? Ngebut. Nabrak. Busway. Takbir. Allahu Akbar. 16. Begitu Ahok ngamuk, 16 kabur. Udah belum? Udah. 17 kabur kemana? Sering. Udah belum? Kaburnya kesini nih ya. Sering. Udah? 18 ngapain kabur sering? Ngafal Quran. Udah belum? Sudah? 19 ngafal Quran siapa? Ustadz Bobby. Sudah? 20, bayangin, gampang pasti. Ganteng. Belum? Gampang kan bayangin kan? Sekarang kita sebut dari 11 ke 20. Ngebut. Insyaallah ganteng. Pak Bilo lagi ikhlas bener diselesaikan ya. Oke, sekarang nomor 1 sampai 20. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Gelas kopi pink minum Ajis gagap stroke ambulan sopir nunung tompel kabur nabrak busway Ahok ngamuk kabur sering hafal Quran kopi gagap. Takbir, Allahu Akbar. Semuanya berdiri, yuk berdiri. Berdiri dan Ustaz minta Anda semuanya berpasang-pasangan, 2 orang saling hadapan. Yuk, berpasang-pasangan. Sudah belum? Sudah? Oke, yuk dengan pasangannya kita sebut nomor 1 sampai 20. Siap? Suara keras. Gelas.
yuk ikutan. Panitia silakan diatur, yuk. Sampai rapi Ustaz akan lanjutkan lagi. Sini aja, Bu. Buat barisan satu di sini masih muat. Bikin barisan 5 seperti yang depannya, satu baris 5 orang. Kalau ada nanti panitia penerima tamu, kalau ada yang baru datang langsung diajak masuk ke barisan ya. Langsung diajak masuk ke barisan. Ntar mundurin terus nih. Nambah jamaah. Sum itu di luar. Sudah? Lihat yang tadi satu barisan itu satu kelompok, ya. Kalau ada yang keluar kasih tahu suruh balik lagi, ada yang belakang suruh maju. Yuk, rapi ini yang lagi berantakan ini. Satu baris 5 orang. Satu baris 5 orang, Bu. Kalau 5 sudah penuh ke belakang. Satu baris 5 orang. Yuk panitia dibantu, diatur. Boleh saya lanjutkan? Boleh? Oke. Benar gak kata saya bahwa ngafal itu jauh lebih mudah daripada baca dan tulis? Benar gak? Saya amat yakin kalau 20 benda itu saya tulis di depan dan saya kasih waktu Anda 5 menit, insya Allah Anda gak hafal-hafal. Betul gak kira-kira? Tapi rupanya gak usah pakai baca, gak usah pakai tulis, Anda bisa hafal dengan cara yang mudah, bahkan sambil senyum-senyum. Betul? Dan insya Allah ini akan berbeda dengan 6 orang yang tadi mencoba ke depan. Kalau mereka ke depan langsung gugur, maka insya Allah Anda sampai pakai sepatu masih hafal. Anda sampai tempat kos atau rumah, insya Allah masih hafal. Besok pagi, besok malam, insya Allah masih hafal. Seminggu lagi, insya Allah masih hafal. Sebulan lagi, masih hafal. Dan itu yang disebut 200 kali lipat lebih jenius daripada Anda yang sekarang. Paham ya? Jadi mulai sekarang ngafal jangan dipaksa otak untuk ngafal, tapi ajak dia untuk senyum. Bayangin dan kedua apa? Ceritakan. Satu apa satu? Bayangkan. Yang kedua, ceritakan. Maka sekarang Ustaz mau lanjut ngafal Quran. Siap kira-kira? Siap? Oke. Sekarang Ustaz mau tahu dulu kualitas antum semua. Jangan malu-malu. Siapa di antara antum semua yang belum lancar baca Al-Quran, makhraj tajwid masih berantakan? Angkat tangan. Yang makhraj tajwidnya belum lancar, yang nggak nunjuk pasti udah bagus bacanya. Oh, baru paling nunjuk. Jangan malu-malu. Yang belum lancar baca Al-Quran, tunjuk tangan. Oke, turun. Sekarang Ustaz mau nanya, siapa yang nggak ngerti bahasa Arab? Kalau baca Al-Quran nggak ngerti itu isinya. Oke, turun. 3 kali ini, Ustaz nanya, siapa di antara antum yang belum hafal surat An-Najm? Surat An-Najm, surat 53. Yang nunjuk udah hafal ini. Oke, turun. Siapa di antara antum yang belum hafal surat An-Najm berikut artinya? Oh, Masya Allah semuanya ini. Pantas saja dalam padatnya jadwal Ustaz, Allah paksa saya datang ke sini rupanya untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya. Oke, insya Allah teknik ini akan membuat Anda bisa langsung hafal ayat-ayatnya berikut makna, makhraj, tajwid, dan insya Allah bisa menuliskan. Amin. Semangat ya, percaya ya. Kalau tadi Anda kasih jadi. Nah ini yang kedua, insya Allah lebih dahsyat lagi. Bisa hafal Quran ya, buat terima rahmat ya Allah, nggak perlu baca, nggak perlu tulisan. Seperti Jibril ajarkan Rasulullah ngafal, nggak pakai perlu baca, tidak perlu tulisan. Bahkan orang yang nggak ngerti makhraj tajwid pun boleh langsung hafal. Rasulullah seumur hidup pernah belajar tajwid bukan? Kira-kira? Jadi Jibril tidak pernah mengajarkan tajwid pada Rasulullah. Jibril tidak pernah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril nggak ngomong gini pada Rasulullah Muhammad. Baca khalaqnya jedotin itu hukumnya qalqalah kubro. Gitu nggak kira? Jadi Jibril nggak pernah ngomong begitu. Jadi Jibril bacakan, Rasulullah ikut.
Maka ngapal Quran sama Ustaz syaratnya 2. Berapa? Ini stres semua. Berapa? 2. Yang kencang. Berapa syaratnya? 1 suara lantang. Apa? Kalau Ustaz bacakan ayat, Anda ikuti, nggak usah pakai mikir, ikuti dengan suara lantang. Paham? Buat apa suara lantang Ustaz? Supaya Ustaz bisa dengar sudah fasih apa belum. Kalau belum fasih, Ustaz bakal ulangi. Kalau fasih, Ustaz tambahin ayatnya. Paham ya? 1 apa? Suara lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Apa? 1 apa? 2. Buat apa isyarat tangan Ustaz? Ngafalnya supaya Anda langsung hafal berikut artinya. Yang kedua, manfaat isyarat tangan ini akan membuat hafalan Anda permanen. Bisa sampai tahunan, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bahkan jutaan tahun. Dengan ini. Tahu dari mana Ustaz? Oh, ini firman Allah. Dalam surat apa ya? Anda pernah tahu kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau hafal baca sama Ustaz. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Surat apa itu? Yasin. Masya Allah banyak apa. Yuk sama-sama artinya. Al-yawma, di hari itu, kata Allah. Hari apa itu? Hari kiamat. Boleh jadi hari ini, boleh jadi pekan depan, mungkin ribuan tahun lagi. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat. Di hari itu kami kunci mulut mereka, berbicara pada kami. Perhatikan kata Allah. Tangan-tangan mereka bersaksi pada kami, kaki-kaki mereka atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Jadi Allah seolah kasih tahu kepada kita, hei manusia, kamu tahu kan tempat nyimpen memori paling dahsyat di mana? Otak? Bukan. Tahu? Di mana ya Allah? Laptop? Bukan. Di mana ya Allah tempat nyimpen memori? Hard disk, external hard disk? Bukan. Server? Bukan. Di mana tempat nyimpen memori paling dahsyat? Allah bilang nih, perhatikan. Ada konsep. Tangan di kaki kita. Bahkan sampai nanti ribuan tahun hari kiamat atau selama-lamanya, apakah kita masuk ke dalam surga atau alhamdulillah masuk ke dalam neraka, ini pasti bisa cerita. Maka hafal Quran Ustaz syaratnya berapa? 1 suara. Kurang kencang. 1 suara. Yang kedua, isyarat tangan. Ini nggak semangat nih, Ustaz juga nggak semangat. 1 apa 1? Yang kedua, oke. Dengan 2 syarat tadi, Ustaz mau bikin yel-yel ya. Kalau Ustaz ngomong menghafal Al-Quran, Anda jawab dengan semangat. Suara lantang, tangannya tinju ke udara. Kalau Ustaz bilang menghafal Al-Quran, jawab dengan semangat, bilang mudah. Bisa kira-kira? Coba ya. Menghafal Al-Quran. Oh ini nggak semangat, tangannya masih belum kelihatan nih. Menghafal Al-Quran. Kurang kencang. Menghafal Al-Quran. Oke, Ustaz dengan cara itu lu bisa ngapal dengan mudah dan permanen. Oh, Al-Quran dengan percaya, ini buktinya. Buktinya Ustaz, pernah tahu nggak lagu anak-anak ini? Judulnya Kopi Saya Bunda. Tahu? Kita nyanyi dengan suara lantang ya. Gerakan tangannya masih ingat nggak? Kopi Saya Bunda. Janji ya Ustaz, nyanyi dengan suara lantang dan tangannya bergerak ya. Kalau Ustaz ingat pada males-malesan, Ustaz juga males ngajarin ngapal Quran. Setuju kira-kira ya? 1, 2, 3. Kopi Saya Bunda. Lebih keras. Bunda, kopi saya. Kalau tidak Bunda, bukan kopi saya. Kalau adik-adik dari TK mana ini? Perhatikan ya. Ustaz Ahmad yakin waktu Anda kecil dulu, guru Anda atau orang tua Anda nggak pernah mengatakan, nah ada lagu bagus, hafalkan yuk. Tidak perlu ada proses menghafal. Betul nggak kira-kira? Anda nggak perlu peras otak tanpa rasa Anda hafal. Yang kedua, ngaku coba. Siapa yang dalam sepekan kemarin pernah nyanyi lagu Topi Saya Bunda? Kan? Boleh jadi di ruangan kita ada
Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin suara Ustaz dan ikuti dengan lantang. An-Najm ayat 1. Wan najmi, ayo. Wan najmi. Belum disuruh ikutin gerakan tangan bagi suara. Wan najmi, ayo. Wan najmi. Demi bintang 7. Demi bintang. Kalau nunjuk bintang matanya semua, jangan di sini bintang makan ya. Wan najmi, ayo. Wan najmi. Artinya demi bintang. Idza hawa. Idza hawa. Idza hawa. Idza hawa. Apabila terbenam. Apabila terbenam. Yakin Ustaz? Wan najmi idza hawa. Yang keras. Wan najmi idza hawa. Tambah keras. Wan najmi idza hawa. Paling keras. Wan najmi idza hawa. Ya, belum semenit Anda hafal satu ayat berikut artinya. Takbir. Allahu Akbar. Yuk sama-sama. Wan najmi idza hawa. Wan najmi artinya iza hawa. Takbir. Allahu Akbar. Ayat 2. Perhatiin ya, ayat 2. Ma dhalla. Coba. Ma dhalla. Bagus sekali kepalanya ya. Direkam kan kepalanya begitu ya. Ma, coba. Ma. Tidaklah. Tidaklah. Dhalla. Dhalla. Sesat. Kayak orang bingung nih mau belok kanan atau belok kiri gitu ya. Ma dhalla. Coba. Ma dhalla. Ma artinya? Tidak. Dhalla. Sahibukum. Sahibukum. Sahabat kalian. Sahabat kalian yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat kalian tidaklah sesat. Ini ya. Ma dhalla sahibukum. Coba. Lagi. Ma dhalla sahibukum. Ma artinya? Dhalla sahibukum. Oke, lanjutan ayat 2. Wa ma ghawa. Wa ma artinya sudah. Artinya tidak. Artinya tidaklah. Sangat mudah tadi. Sakai pintar ya. Wa ma artinya apa? Tidaklah. Sudah lagi. Wa ma artinya sudah. Itu pintar, tidaklah. Ghawa. Dia keliru. Ini ya, salah gitu ya. Ini kayak video klip siapa ini? Itu versi anak ketahuan ya. Lihat itu tadi, Ustaz sambung, perhatikan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sama-sama yuk. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lagi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tambah keras. Ma dhalla
otak lagi muter kencang gitu ya. Ciri-ciri yang kedua, suaranya kagak berani keluar, itu pasti tekanan batin gitu ya. Oke, ini kalau Anda nggak percaya, ngapal pakai otak dengan repotin, ini Ustaz mau simulasi, ini buktinya. Anda tahu bedanya ukuran gajah sama semut, tahu? Kalau gajah ukurannya yang kencang suaranya, gajah. Kalau besar tangannya gimana? Gajah. Sama-sama, gajah. Semut. Lagi ya, gajah. Semut. Ini Anda tahu dengan otak Anda kan? Sekarang Ustaz kasih metode baru. Kira-kira otak Anda sanggup mengikuti atau ngerepotin? Kalau Ustaz ngomong gajah, jawabnya kencang, besar, tapi tangannya gini. Kita ubah. Bisa nggak kira-kira? Coba. Gajah. Semut. Wih, para pintar. Kita coba ya. 1, 2, 3. Semut. Mana ada semut besar, semut kecil tuh lihat otak udah ngerepotin. Lagi gajah. Semut. Oke, lihat ini otak Anda. Hati-hati ya, hati-hati ini. Sekarang Ustaz mau nambah. Ustaz tambahkan bedanya ukuran ular sama ular. Kalau ular panjang, sama-sama ular panjang, ular pendek. Oke, lagi ular panjang, ular pendek. Sekarang Ustaz berubah. Kalau Ustaz ngomong ular, jawabnya kencang, panjang, tapi tangannya begini. Bisa? Pakai perasaan aja, nggak usah pakai otak. Paham? Jangan takut salah. Ular panjang, ular pendek. Oke, kita coba ya. Kita tes otak Anda jenius apa bolong ya. Hati-hati nih, yang mencoba pakai otak, ini ada gajah, ada semut, ada ular, biasanya stroke. Ya. Kita coba. 1, 2, 3. Ular. Gajah. Ular. Semut. Masya Allah, mudah-mudahan ini kayaknya bakal stroke. Lagi ular. Semut. Gajah. Gajah begini firman. Oke, paham? Rupanya otak kita nggak nolong sama sekali, ya, tidak menolong sama sekali. Lagi gimana Ustaz caranya? Caranya ibadul iman seperti anak-anak kita. Anak-anak kita yang di bawah 10 tahun cara belajar mereka. Dengerin, anak di bawah 10 tahun kira-kira disuruh belajar tenang, duduk, bisa nggak dia? Anak kecil maunya bergerak terus, paham? Terus yang kedua, anak kecil kalau mereka ngobrol meski cuma berdua, kira-kira suaranya pelan atau kencang? Kencang. Jadi anak kecil itu bergerak, suaranya kencang, tapi segala yang mereka dengar mereka hafal. Paham? Ada anak tetangga saya baru main ke sebelah, pulang dipanggil emak. Dia datang, dia nyanyi lagu Noah. Kata emaknya, kapan ngapal toh? Oh, rupanya anak kecil segala yang dia dengar karena dia badannya bergerak, suaranya kencang, sekali dengar hafal temannya. Paham ya? Ini mumpung baru berapa ayat, saya ajarin 2 ayat. Dan kabar baiknya surat An-Najm 62 ayat. Jadi 60 ayat lagi. Siap kira-kira? Oke, yuk kita baca ayat 1 dan 2. Siap ya? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ayat 3. Kelihatan kan Ustaz kan? Ayat 3. Lihat Ustaz. Wa ma yantiqu. Coba. Wa ma yantiqu. Asalnya yantiqu. Tapi dibacanya yantiqu. Nunnya masukin ke huruf ta. Wa ma yantiqu. Yang keras. Wa ma yantiqu. Wa ma artinya sudah. Gitu dan tidaklah. Yantiqu. Dia berbicara. Dianya maksudnya adalah
sekeluarga atau teman kos, semuanya seterusnya sampai kita meninggal kita ngafal Al-Quran meskipun satu hari satu ayat. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa selesai hafal 30 juz. Amin. Maka sekarang saya kasih tekniknya supaya semangat, saling menyemangati dalam keluarga. Satu barisan, satu kelompok bikin lingkaran. Yuk berdiri ya, jangan duduk, berdiri. Yuk melingkar. Ibaratkan ini adalah keluarga Anda, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya, atau teman sekos Anda. Kita akan mengulang 3 ayat tadi dengan suara lantang dan tangannya digerakkan. Siap? Oke, yuk kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keras. Satu kelompok dengan kelompok lain. Sebelum Ustaz adu, pastikan setiap individu lancar 3 ayat itu. Maka sekarang yuk saling benerin. Satu orang baca 3 ayat. Kalau ada yang keliru, bantuin bareng-bareng sebelum Ustaz adu. Yuk, mulai. Bergiliran, satu orang 3 ayat baca.
5 orang dari satu kelompok, sekarang cari kelompok lain 5 orang. Berhadap-hadapan. Yuk, 5 lawan 5. Yuk cari kelompok lain. Salaman, salaman. Kenalan dulu, kalau belum kenal, tanya siapa namanya, di mana tinggalnya. Udah belum? Sudah? Oke. Dengan kelompok musuh kita akan baca 3 ayat tadi ya. Yuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Sahabatnya dengan pasangan di depannya sekarang salaman. Jabatan lagi. Jabatan. Udah, jangan dilepas jabatan. Sekarang sweet. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Sweet. Sekali saja sweetnya. Setiap orang sweet ya. Yang menang sweet angkat tangan. Jangan diturunkan. Yang kalah baca 3 ayat dengan suara lantang dan tangannya bergerak. Kalau salah, pukul yang kencang. Siap? Siap ya? Yang menang angkat tangannya. Yang kalah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara keras, tangannya gerakin. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang gantian yang mukul yang kalah. Yang menang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Takbir, Allahu Akbar. Bersalaman, berpelukan, bilang terima kasih. Masih dengan pasangannya, jangan berubah. Masih dengan pasangannya. Gimana, bahagia gak? Senang? Oke, sekarang supaya semakin bersaudara dalam mencintai Al-Quran, Ustaz mau ngasih game, boleh gak? Oke, dengerin ya, dengerin. Salaman lagi, salaman. Tadi masih ingat siapa yang menang, siapa yang kalah di antara kalian berdua? Oke, dengerin. Yang menang sweet tadi, Ustadz ganti namanya dengan sahabat Rasulullah jadi Umar. Siapa? Yang kalah sweet Usman. Pastikan siapa di antara Anda Umar dan Usman. Siapa? Sudah? Oke, sekarang salamannya tidak nempel, hanya berdekatan, tidak nempel. Sudah? Ini peraturannya. Kalau Ustaz bilang Umar, secepat mungkin Umar tangkap tangannya Usman dan Usman menghindar. Jelas? Sebaliknya kalau Ustaz bilang Usman, Usman segera tangkap tangannya Umar dan Umar menghindar. Paham? Oke, yuk dekatan. Kita mulai ya. 1, 2, 3, Usman. Fokus. 4. Dekatan lagi.
pengen hafal 30 juz Al-Quran? Bilang saya. Insyaallah ya Allah jadikan kami semua menjadi ahlul Quran, hafal Al-Quran. Ini kalian semuanya semangat, Ustaz pun semangat. Ustaz mau nemenin kalian hafal Quran sampai 30 juz. Mau nggak kira-kira? Yang mau ditemenin sama Ustaz ngafal sampai 30 juz bilang saya. Oke, sekarang Ustaz nanya nih, maunya hafal ditemenin Ustaz sampai 30 juz, maunya bayar atau gratis? Kelihatan dari tampang wajah-wajah gratis. Oke, hari ini emang semua itu servis, layanan semuanya gratis. Dan termasuk Ustaz juga mau ambil peran di situ. Alhamdulillah sudah jutaan orang setiap saat ngapal Quran sama Ustaz. Jadi khotbah rahmat Allah Subhanahu wa taala dari 17 negara, mudah-mudahan di Jepang nomor 18 ngapal Quran sama Ustaz. Caranya Ustaz setiap hari akan ngirim 1 ayat video ke HP antum langsung. Oke kira-kira? Pakai registrasi. Yuk cepetan SMS, WhatsApp aja, WhatsApp ke nomor ini. Ada WhatsApp nggak? Udah belum? Plus 62 878 77 22 12 00 udah plus 62 878 77 22 12 00. Kirim nih formatnya, dengerin formatnya. Nama, tulis nama antum. Jadi ngirim WhatsApp ke sana pakai nama ya. Namanya siapa? Misalnya Agus. Spasi Tokyo. Udah belum? Nama, spasi apa? Tokyo. Spasi jenis kelamin, pilih L atau P. Pilih ya, jangan atau, bahaya. Ulang ya, nama, spasi apa? Tokyo, spasi jenis kelamin. Contoh Agus, spasi Tokyo, L. Turki, spasi Tokyo, P. Paham? Nah, kirim WhatsApp ke sana. Insya Allah maksimal 7 kali 24 jam kita semuanya diundang untuk ngafal Quran surat An-Najm ya. Pokoknya sampai kelar, insya Allah Ustaz temenin. Jadi setiap hari Ustaz kirim 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Insya Allah nggak nyampe 2 bulan antum semua hafal surat An-Najm ya. Nanti kalau sudah hafal, ntar Ustaz datang ke sini kita hataman hafalan surat An-Najm. Setuju kira-kira? Dan hafalannya dan store ke Ustaz hafalannya ya. Insya Allah nanti yang rajin store ikutan 20 kali setoran aja, insya Allah langsung hafal dengan makhraj bacaan yang bagus tajwidnya ya. Pokoknya layanan ini gratis seumur hidup. Insya Allah Ustaz nemenin antum semua hafal Quran sampai 30 juz. Takbir, Allahu Akbar. Dan sekarang sebelum Ustaz tutup, Ustaz mau cek hafalannya masih permanen apa enggak? Siap? Gelas. Oke. Mudah dan permanen. Dan ini hanya baru sekedar preview. Yang masih pengen tahu bagaimana caranya bisa dapatkan tuh. Di sana ada CD-CD hafal Quran yang seperti tadi tunjukkan. Antum nonton insya Allah mudah hafal surah Ar-Rahman, An-Naba, surah An-Najm dan macam-macam. Tonton dan mudah-mudahan bisa hafal. Dan Ustaz juga banyak sekali buku-buku tentang hafal Quran, tapi Ustaz nggak bawa karena bagasinya terbatas. Dan kalau pengen suatu saat nanti kita kesini, Ustaz datang bersama tim, kita bikin training seharian, kita hafal 1 surat. Jadi sehari dari pagi sampai sore kita hafal surat Ar-Rahman. Mau nggak kira-kira? Dan kalau pengen tahu bagaimana caranya bisa ngedidik keluarga, atau mau bikin rumah tahfiz, atau pengen ngajarin menghafal Quran secara senyum, bisa bikin training of trainer.
Ustaz sudah punya kata lebih dari 3.000 orang. Dan alhamdulillah ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Dan insya Allah habis dari Jepang juga nanti insya Allah pada Ramadan Ustaz mau datang ke beberapa negara Eropa. Rupanya semuanya semangat untuk hafal Quran. Mudah nggak kira-kira? Mudah ya? Sebelum Ustaz tutup, kita akan baca 3 ayat tadi. Siap? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agus. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Bobi. Sebagaimana janji kita di awal tadi ya. Jadi workshop hari ini tidak hanya teori, tapi sekaligus praktek. Dan mudah-mudahan kayak tadi kata Ustaz bisa ingat gitu ya, karena kita lakukan mungkin juga dengan fisik. Baik sahabat-sahabat sekalian, masih tersisa 20 menit lagi. Bagi teman-teman, bapak, ibu yang masih ada unek-unek bagaimana sih caranya supaya bisa lebih kuat gitu hafalannya. Mumpung Ustaz ada di sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk sesi pertama ini saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya nggak ucapkan sabar. Nama Bu? Nama saya Bumi Ustaz. Di sini tinggal di Tokyo. Saya ingin bertanya bagaimana caranya, karena mungkin agak sulit untuk saya pribadi khususnya gitu. Untuk perkata dan terjemahnya gitu, karena kan nggak tahu misalnya, karena minimal pengetahuan gitu untuk bahasa Arab misalnya Al-Quran, perkatanya dan terjemahnya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ya 3 dari Ahwat boleh. Nanti 3 dari Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita dari Majida, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, untuk gerakannya itu sebenarnya ada standarnya atau kita yang membuat sendiri, Ustaz? Kemudian dengan pengetahuan sepintas ini tadi, alhamdulillah sudah bisa menghafal 3 ayat seperti itu. Kira-kira bagaimana caranya kita melatih anak gitu? Apakah juga seperti itu atau seperti apa kalau misalnya agar anak-anak juga ikutan seperti itu? Insya Allah itu aja Ustaz. Silakan satu lagi dari Ahwat, ibu ini yang biru muda. Terima kasih Ustaz. Nama saya Rina dari Meguro. Pertanyaannya tadi 1 deh. Jadi gerakannya apakah sudah ada yang patternnya? Kemudian menghafal itu sebaiknya dari misalnya dari 30 juz terakhir dulu atau dari Al-Fatihah dahulu, dari Al-Baqarah, karena yang selama ini akhirnya kita belajar dari juz 30 misalnya dari An-Naba sehingga ke sampai Anas. Nah, atau boleh tidak dari belakang dulu? Sempat dengar dari belakang tidak boleh. Tidak bolehnya tuh bacaannya dibalik, atau misalnya kalau suratnya dari yang paling hafalin surat-surat pendek misalnya Anas dulu, terutama kepada anak gitu. Tapi ya ibu bapaknya juga pasti. Ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, Bu Anita dan Bu Rina, dan cukup 3 dulu ya. Bumi, gimana caranya untuk bisa ngerti terjemah perkata, termasuk Bu Anita gimana bikin gerakannya, Bu Rina bagaimana bisa memulai menghafal Quran, apakah dari depan atau boleh dari juz 30? Jawabannya paling enak ikut TOT, ya, ikut training of trainer bisa jelasin itu panjang.
Atau ntar jelasin ntar aja pesta tablik akbar ke dia dengan sekarang. Ada gini. Caranya gampang adalah Umi, dari mana tahu terjemahan perkata? Lihat Al-Quran terjemah perkata sekarang sudah banyak. Kalau Anda susah belinya karena itu ada di Indonesia, ada, cari di Google Play, tulis saja Al-Quran terjemah perkata, ada banyak. Jadi seperti wan najmi, maka itu ada kata demi bintang. Oh gerakan begini masa bisa buat. Idza hawa, apabila terbenam, oh terbenam begini langsung bisa dibuat. Jadi gerakannya pun juga wanita begitu. Jadi bikin gerakannya tidak pakai otak, bikinnya spontan. Saya nggak ngerti bahasa Jepangnya, saya mau makan ayam. Bahasa Jepangnya? Gus, bahasa Jepang apa? Saya mau makan ayam. Saya nggak ngerti itu, tapi saya bisa tahu bahasa Jepangnya itu watashi wa tori tabetai. Caranya gini, saya datang ke warung mau makan pakai ayam. Saya ngomong gini pakai bahasa Indonesia. Saya, kliennya ngomong watashi wa watashi mau makan, terus dia jawab mau makan tori tabetai. Kemudian ayam apa ayam? Hah? Tori. Maka sekali saya tanya Agus, saya tahu watashi wa tori tabetai. Permanen, saya tidak usah belajar fakultas sastra Jepang. Paham itu? Dan yakinlah Rasulullah ngirim para sahabat Muaz bin Jabal ke Yaman. Kemudian siapa namanya ini? Mus'ab bin Umair di Yasrib. Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Rasulullah sampai ke Makau, Cina. Kira-kira ada bukan bahasanya? Enggak. Jadi saya yakin mereka bawain Al-Quran, itu yakinnya wanita pakai begini. Begininya ada sekolahnya, nggak usah pakai sekolah. Jadi spontan, nggak usah pakai otak, langsung bisa. Gurina harus dari mana mulai baca Al-Quran, hafal Quran, Rasul aja hafal Al-Qurannya berantakan, acak. Wahyu pertama yang disampaikan Jibril surat Al-Alaq, wahyu kedua Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Lahab, Al-Fatihah, Ad-Duha, dan seterusnya. Maka tidak ada aturan baku dalam hafal Quran. Yang penting Anda semangat jalan. Senang hafal An-Najm dulu, An-Najm. Nanti pengen hafal Yasin, Yasin. Nanti mau Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nanti semakin senang hafal Quran, maka semakin ketagihan. Lihat. Ya. Alhamdulillah, sekolah kasih Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada informasi dari panitia bahwa insya Allah untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan lagi di tablik akbar. Nah, untuk sesi ini, untuk workshop kali ini kita sudah sekian. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya, dan sekali lagi terima kasih buat Pak Bobi. Assalamualaikum, insya Allah banyak sekali yang kita terima pada hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada SBY. Nanti sebentar. Menarik sekali ya kajian workshop yang sudah kita sama-sama ikuti, dan insya Allah masih bisa kita hafal, termasuk 20 kata yang tadi. Masih ingat nggak 20 katanya? Masih ya? Semoga nanti sore masih ingat juga. Nanti kita Ustaz Bobi nanti akan coba membuka kembali katanya. Enggak. Baik, demikian tadi acara workshop menghafal Al-Quran sebelum kesini yang sudah disampaikan oleh Ustaz Bobi. Insya Allah nanti masih akan dilanjutkan dengan tablik akbar selepas istirahat siang. Dan acara yang menarik ini kita ucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung, yaitu Bank Indonesia, Pertamina, Garuda Indonesia, BNI 46 cabang Tokyo, dan
dan hafal. Mudah-mudahan sponsorship yang disediakan, yang diberikan untuk pemberian acara berbagai ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan ini kami umumkan kepada saudara-saudara hadirin dan hadirat sekalian untuk dapat bersiap-siap melaksanakan sholat zuhur, mengambil air wudhu, kemudian kembali ke ruangan. Setelah sholat zuhur, insya Allah akan kita lanjutkan dengan final cerdas cermat di ruangan ini. Dan bagi yang ingin membeli makan siang di bazar, dipersilahkan selama jadwal istirahat ini, setelah sholat tentunya. Dan kemudian kita akan kembali lagi ke lokasi ini pukul 13.30 untuk menghadiri acara tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Nafiduddin dan Ustaz Bobi Herwiko. Di dalam acara akan kita mulai segera kurang lebih jam 13 tepat. Jadi berturut-turut ya, setelah sholat zuhur, kemudian final cerdas cermat, dan dilanjutkan dengan acara tabligh akbar. Jadi saudara-saudara yang ingin makan siang silakan mengambil waktu di sela-sela acara cerdas cermat tersebut. Terima kasih. Akhirnya untuk sesi pagi ini kita tutup dari Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, maaf ada sedikit tambahan teman-teman. Bagi yang berminat membeli CD Al-Quran bisa datang ke meja di belakang, bisa menemui panitia. Berapa saudara? Terima kasih.